Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiabudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Wisnuwardana. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Muhammadullah SEMM. Yaitu bab pertama, yaitu mengenai bidang ilmu ekonomi, yaitu berkaitan dengan masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Menurut Sukirno dalam bukunya, kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, perusahaan, atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Pokok-pokok permasalahan dalam perekonomian yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelangkaan atau scarcity, yang kedua membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Yaitu pertama saya akan membahas masalah kelangkaan atau scarcity. Di sini dapat diartikan bahwa sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, yaitu kebutuhan masyarakat yang dimaksud di sini adalah keinginan untuk memperoleh dan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Kegiatan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama keinginan yang disertai oleh kemampuan membeli barang dan jasa yang diinginkan, dan yang kedua yaitu keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Itu biasanya dinamakan dengan permintaan efektif. Yaitu yang kedua yaitu membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Yaitu membuat pilihan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki dan segi yang kedua yaitu segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya, yaitu yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi. Menurut Sukirno dalam bukunya menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu bagian ilmu yang sangat luas liputannya. Sedangkan bentuk analisisnya yaitu mengatakan bahwa analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, dan yang ketiga ekonomi terapan atau applied ekonomi. Jadi yang pertama alat-alat analisis dan ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori ekonomi dapat dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. Salah satunya yaitu adalah teori mikroekonomi dan makroekonomi. Ya, di sini banyak menggunakan grafik dan kurva dalam analisisnya. Peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan dan sumbangan yang sangat penting sekali dalam analisis dari teori ekonomi. Dalam hubungannya dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang dua peranan penting, yaitu yang pertama menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang kedua yaitu menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan yang dikemukakan oleh teori-teori ekonomi. Peran ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi dan tugas para ahli mengetahui langkah mana yang sebaiknya diambil dan langkah mana yang sebaiknya dihindarkan. Bagaimana cara menggunakan teori ekonomi sebagai landasan? Tindakan untuk merumuskan kebijakan meliputi dua aspek, yaitu yang pertama menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua yaitu menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama, teori mikroekonomi. Mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan teori makroekonomi yaitu merupakan analisis ke atas secara keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori ekonomi makro yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu menganalisis mengenai sampai di mana suatu kegiatan perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Ada 4 komponen analisis dalam makroekonomi dengan rincian pengeluaran secara agregat, yaitu yang pertama pengeluaran rumah tangga atau konsumen rumah tangga contohnya, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga pengeluaran perusahaan atau investasi, dan yang terakhir adalah ekspor dan impor. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.